Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu ini nggak terasa menjelang akhir pekan loh. Sudah hari Kamis ini ya, tanggal 15 Juni 2023 dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting itu dan akan ada yang saya kira banyak diantaranya mereka kalau kita sebut di media akan menjadi running story gitu ya Mbak ya, isu yang akan berlanjut. Tapi ada juga beberapa yang mungkin hanya bukan one day story, tapi apa ya, hanya beberapa hari atau beberapa pekan begitulah nanti akan berlangsung. Yang saya maksud itu ada dua, ada peristiwa-peristiwa politik dan juga peristiwa perdata, tapi juga sebenarnya ini bisa menggambarkan bagaimana situasi negara kita, ya Mbak Agi ya. Itu kalau perkara politiknya tentu saja ini berkaitan dengan yang kemarin bikin geger, yakni soal bahwa info terbaru bocoran dari teman-teman media bahwa salah satu menteri Nasdem itu akan dijadikan tersangka oleh KPK, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga ada kasus, saya kira ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak PK dari Joni Allen Marbun. Ini salah satu pengurus Demokrat yang sekarang berada di seberang di kubu Pak Muldoko, kan begitu. Dan juga kita tunggu keputusan dari ini. Saya kira yang paling besar nanti adalah soal keputusan dari Mahkamah Agung berkaitan dengan PK dari Pak Muldoko. Itu kalau dari sisi politik. Kalau dari sisi yang saya sebut tadi perdata utang piutang yang menggambarkan situasi negara itu menarik juga ya Mbak Agi ya. Iya iya Mas Ersu. Jadi kalau dari soal utang piutang ini kasus dari Pak Yusuf Hamka, yaitu yang menagih utangnya di Kementerian Keuangan begitu, itu rupanya masih berlanjut. Walaupun dari pihak Kementerian Keuangan itu sudah menyatakan, mereka mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan kemarin salah, yaitu bahwa utang yang ada sekitar 775 triliun Miliar. miliar atau sekitar itu ternyata memang penagihannya adalah kepada Mbak Tutut begitu ya. Jadi ke grup Citra yang di mana CMNP yang sekarang itu dikuasai oleh Pak Yusuf Hamka ternyata sudah keluar dari grup tersebut begitu. Tapi ternyata sudah keburu mangkel ini kayaknya Pak Yusuf Hamka. Nah, ini rupanya dia akan melakukan gugatan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa yang terungkap pada rapat kerja dengan Komisi 6 DPR itu dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau dikenal selama ini sebagai Injurne, yaitu induk dari berbagai macam perusahaan di pariwisata di Indonesia, di mana dia mengungkap bahwa ternyata perhelatan dari Mandalika, Mas Hersu, yaitu Superbike, terus kemudian MotoGP dan sebagainya itu ternyata menyisakan hutang itu triliunan rupiah. Dan dia meminta PNM, yaitu penanaman modal dari pemerintah itu sekitar 1 triliun lebih. Nah, ini menarik juga Mas Ersu, karena ternyata perhelatan tersebut masih banyak utang yang harus dilunasi oleh perusahaan tersebut. Ya, ya. Dan saya kira yang menariknya juga media dalam hal ini Detik kok mengubah judulnya gitu ya, dari berita semula diubah begitu. Tapi faktanya di Komisi 6 saya kira kita tetap bisa apa ya, nggak bisa diubah dong, memang faktanya ada semacam itu, dan nanti kita bisa saksikan ya seperti apa sih faktanya gitu. Itu saya kira menarik. Beberapa topik ini saya kira kalau kita bagi dalam klaster gitu ya, klaster utang dan klaster politik dan hukum. Itu hukum yang kemudian punya implikasi politik itu sangat menarik. Oke, kita mau mulai dari mana nih Mbak Agis yang enak? Iya, dari mana saja? Sepertinya kalau yang menarik dan kemudian ini heboh itu adalah soal Pak Syahrul Yassin Limpo yang Ya, kemudian Pak ini Sahrul ya. Saya juga sering salah nih, Sahrul atau Pak Sahrul. Syahrul, maaf, Pak SIL, Syahrul ya, SIL atau Pak ya, Komandan kalau orang sana ya, menyebutnya. ya, komandan. Komandan. Ini Ya. yang ketika dia disebutkan sebagai tersangka, dia berada di Lombok dan dia juga merasa terkejut menurut dia begitu. Nah, ini kayaknya perlu kita bahas lebih dulu Mas Ersu. Oke. Dan kemudian kaitannya dengan dengan PK-nya Joni Allen Marbun dan kaitannya dengan PK-nya Pak Muldoko ya, karena saya kira ini sebenarnya kalau kita peres lagi, kayak Pancasila aja ya, bisa dikeras jadi Trisila, jadi Ekasila gitu. Kalau kita peres lagi sebenarnya gitu ya, ini semua urusannya berkaitan dengan pencapresan Anies Baswedan. Itu bagian dari penjagalan pencapresan Anies Baswedan, meskipun ya kita mesti beri disclaimer dalam kasus korupsi
ya korupsi itu tetap saja korupsi gitu. Tapi tentu saja pertanyaannya kenapa kok korupsinya yang didulukan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan partai-partai atau pejabat tinggi negara yang berasal dari partainya yang pendukung Anies Baswedan. Karena kalau kita menyimak penjelasan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, itu kan ada kasus-kasus lain sebenarnya yang dia sebut sudah punya alat bukti yang cukup begitu, dan sampai sekarang itu, dan itu berkaitan dengan petinggi partai yang ini partai koalisi pemerintah, sampai sekarang kemudian belum diizinkan oleh Presiden Joko Widodo, kan gitu ya Mbak ya. Kasusnya katanya ada berapa? 4 kalau nggak salah. Dia sebut ada kardus, ada apa gitu. Ya, ada apa pembangunan gedung untuk partai, terus ya. Kemudian apa ya untuk urusan keluarga lah begitu ya, keluarga dari sang ketum tersebut begitu. Jadi emang ini sebetulnya sudah mendalam apa yang dilakukan oleh KPK tersebut gitu kan, penyelidikannya, karena memang sudah terinci macam-macam kasusnya dan kemudian katanya sudah dilaporkan gitu kepada presiden, tapi sampai sekarang ya masih belum di ini. Padahal kalau kita melihat ini kasusnya juga sudah lama sebetulnya. Iya. Dan ini kan kemudian menjelaskan kepada kita mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan para pimpinan KPK sekarang ini ya, Pak Firly Bahuri, dan langsung action gitu untuk semacam menunjukkan dan ya gue terima kasih diperpanjang dan ini gue segera bergerak. Kan sebenarnya itu. Jadi ini memang keburukan sudah terjadi di seluruh lembaga-lembaga pemerintahan, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga KPK. Ini kan serem nih Mbak ya. Nah, itu kira-kira backgroundnya ya, mengapa kemudian jangan kemudian dianggap gitu, karena ini terus dibelain korupsi. Enggak boleh. Namanya korupsi tetap aja korupsi. Tapi yang istilah yang sebenarnya sudah jadi klasik, jangan tebang pilih gitu ya. Jangan jadi kalau kemudian dia lawan politik segera ditindak, tapi kalau pendukung pemerintah itu tidak ditindak. Nah ini kan jadi tidak salah kalau kita menyebut KPK sudah jadi alat penggebuk untuk oposisi dan lawan mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah. Kan gitu ya Mbak Agi ya? Iya, betul sekali. Selain KPK, ini yang digerakkan adalah juga Mahkamah Agung. Kebetulan di Mahkamah Agung ini juga banyak sandarannya ya Mas Ersu. Banyak kasus begitu ya. Banyak Mbak. Banyak kasus, baik itu Hakim Agungnya sendiri maupun itu sekretaris ya, kasus-kasus yang sekarang sedang berjalan. Dan kemudian sekarang yang menarik ini Mas Sirsu, kan kita sedang menunggu putusan Mahkamah Agung dari PK dari Pak Muldoko begitu ya. Yang ini yang dikhawatirkan ini adalah juga untuk akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk menjegal pencapresan Anies juga begitu. Tapi yang menarik adalah kemudian kita mengetahui bahwa Mahkamah Agung itu sudah menolak peninjauan kembali dari Joni Allen Marbun, yaitu salah satu pengurus di DPP Partai Demokrat dulu, yaitu pada tahun 2021 dia kan ikut bergabung Mas Irsu kepada kongres luar biasa yang digagas oleh Pak Muldoko itu di Medan pada waktu itu ya, dan kemudian karena dia masuk ke dalam kong kali kong tersebut begitu, menurut Partai Demokrat itu adalah bentuk penjegalan begitu kan. Nah ini kemudian dia akan dipecat oleh Partai Demokrat. Nah berasal dari pemecatan tersebut kemudian Joni Allen Marbun ini kan melakukan ini hukum gitu ya, tindakan gugatan perdata ini. Gugatan perdata ya. Betul, gugatan perdata ke pengadilan, dan kemudian ini sudah meningkat dan terakhir dia mengajukan ini sudah sampai ke Mahkamah Agung begitu kan. Dan bahkan dia mengajukan itu PK. Dan ini sudah ditolak juga begitu. Dan penolakannya ini kalau menurut Johnson Sitindaun begitu ya, Wasekjen atau apa ya? Wasekjen, betul. Wasekjen kalau tidak salah ya. Terus kemudian juga dari petinggi-petinggi Demokrat yang lain lah. Mereka mengatakan bahwa ini seharusnya bisa menjadi dasar, keputusan dari Mahkamah Agung ini dapat menjadi dasar atau dapat menjadi bukti baru atau novum gitu ya atas putusan yang sama sekarang masih digodok dan belum diputuskan oleh Mahkamah Agung soal PK dari Muldoko. Karena berdasarkan pemecatan ini artinya kan KLB itu tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
dari Partai Demokrat begitu. Yang artinya kalau seandainya penelitiannya mengenai aturan-aturan tersebut sampai ke ADART, artinya ada pengakuan terhadap Partai Demokrat yang asli begitu kan, yang di Ya, bawah AHY. Artinya ada pengakuan bahwa itu memang Partai Demokrat yang sebenarnya, sehingga kemudian pemecatannya yang ditandatangani juga oleh pengurus Partai Demokrat, oleh pimpinan Partai Demokrat tersebut disahkan oleh Mahkamah Agung. Artinya ada pengakuan terhadap partai tersebut dan juga ADART-nya. Sementara kalau di KLB itu kan memang pihak Muldoko itu kan mengubah ADART apa dan sebagainya. Makanya kemudian Pak Muldoko juga sudah memiliki kartu anggota yang waktu itu kemudian kalau saya lihat sih lucu-lucuan ya. Kemudian dipertanyakan siapa yang menandatangani kartu anggota dari Pak Muldoko begitu. Sementara dia tidak menjadi anggota dari Partai Demokrat itu sendiri. Ya itu memang bisa dilakukan apapun lewat KLB itu dengan termasuk mengubah ADART tersebut. Artinya bahwa apa kubu dari Pak Muldoko ini kalau kita lihat dari urutan ini bisa saja dikatakan sebagai sekarang kita bisa melihatnya sebagai yang tidak sah begitu. Seharusnya begitu, Mas Hersu. ini saya kira ini kenapa wanti-wanti kemarin ribut-ribut itu soal Mahkamah Agung itu kan seperti dikatakan oleh Pak Menko Denny Indrayana ini sebenarnya kalau dari sisi hukum, dari sisi legal formal itu nggak mau sampai akhirat pun sebenarnya nggak mungkin Pak Muldoko itu menang begitu ya, apalagi kan saya menyimak kalau nggak salah udah 14 kali upaya hukum gitu. 16 kali ya, 16 kali upaya hukum. Tapi yang mudahnya kita nggak tahu kok bisa sampai 16. Yang kita tahu bahwa tingkat pengadilan pertama, tingkat pengadilan banding, kemudian tingkat pengadilan kasasi di Mahkamah Agung kan begitu ya. Dan ini semua dimenangkan oleh Demokratnya kubu AHY gitu ya. Dan artinya sebenarnya memang tidak ada dasar buat majelis di Mahkamah Agung untuk memenangkan Muldoko. Dan apalagi ditambah dengan kasusnya Joni Allen Marhun tadi. Meskipun ini kasusnya berbeda, kamarnya beda ya, kamar di Mahkamah Agungnya, karena kalau kasusnya Joni Allen kalau tidak salah itu perdata, sementara dalam kasusnya Pak Muldoko ini tata usaha negara, kan begitu ya, di dalam tata usaha negara, TUN gitu ya. Jadi meskipun beda, tapi saya kira nggak bisa, tentu saja saling menguatkan, mestinya begitu. Tetapi kan yang seperti Anda sebut tadi, sekarang ini banyak sandra, ya seperti Anda juga, ya seperti juga Denny Indrayana. Kalau kita sebut kasus-kasusnya apa saja sih sandranya sekarang yang sudah terjadi? Kalau yang sudah jadi tersangka itu mungkin bukan sandra lagi ya, sudah yang sudah ditahan gitu maksud saya, kan ada dua hakim, satu Hakim Agung Ghazalba Saleh. Yang kedua itu adalah Hakim Dimyati Sudrajat kalau tidak salah ya. Dimyati Sudrajat gitu ya. Itu kan itu sudah ditahan. Tetapi yang menarik kan kemudian sekretaris Mahkamah Agung itu kan belum jadi tersangka tapi dia tidak ditahan. Ini kan juga menimbulkan tanda tanya. Bagaimana tumben-tumben KPK tidak menahan itu? Apakah ini kaitannya karena bagaimanapun namanya seorang sekretaris itu dia ini kan dia kayak semacam operator gitu yang kemana-mana yang ngatur kemana distribusi perkara, dan kemudian juga berkaitan dengan jangan-jangan ini berkaitan dengan distribusi juga suap, karena ini ada perkembangan terbaru nih kemarin di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung itu ada seorang wakil panitera kalau tidak salah saya nyebutkan bahwa dia buka-bukaan ini tarif Hakim Agung yang disebut di situ, ini fakta di pengadilan ya, kita kutip ya, jadi ini kalau di pengadilan jadi fakta hukum ya, ini namanya itu Profesor Takdir Rahmadi itu disebutnya begitu. Tapi kasusnya ini belum dia kalau setahu saya dia belum jadi tersangka, ini hanya disebut di pengadilan, dan harusnya begini KPK bergerak cepat dong ya, seperti itu. Nah kalau kemudian kasus-kasus kayak kira ini hanya yang muncul ke permukaan kan, masih banyak sekali kasus-kasus semacam itu yang bisa digunakan untuk menyandra begitu ya. Jadi pokoknya gini ya, bukan kita mau mencampuri dunia peradilan ya, tetapi dengan fakta-fakta tadi gitu itu ya, bahwa ditolak mulai dari tingkat pertama sampai kasasi bahkan di Mahkamah Agung, kemudian kalau PK-nya sampai dimenangkan itu ya pasti ini kaitannya dengan urusan campur tangan politik gitu ya, yang bagaimanapun ini adalah pembegalan terhadap Partai Demokrat, dan itu artinya membatalkan Anies Baswedan. Dan saya sudah sejak lama mengingatkan bahwa kasus di KPK, kasus Formula E untuk yang mentersangkakan langsung Anies Baswedan, dan kemudian dibandingkan dengan kasus yang dari Partai Demokrat itu jauh lebih berat Partai Demokrat, kan begitu ya, karena kalau di KPK ini kan baru penetapan jadi tersangka, itu masih bisa di-challenge dengan sidang pra-peradilan. Ingat kita pernah ada kasusnya calon Kapolri pada waktu itu Pak Jenderal Budi Gunawan, waktu itu masih Jenderal Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang
sudah dinominasikan oleh Presiden Joko Widodo untuk jadi Kapolri, tapi kemudian dijadikan tersangka oleh KPK, ya, masalahnya Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto kan kemudian digugat secara pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan harusnya pada waktu itu Pak Budi Gunawan bisa diusulkan kembali menjadi Kapolri, tapi kan kemudian Pak Joko Widodo memutuskan tidak melantik Pak Budi Gunawan, tapi kemudian memilih pada itu wakilnya Pak Badrudin Haiti, Wakapolri pada waktu itu yang menjadi Kapolri. Nah, dalam kasusnya Anies Baswedan itu bisa kalau di challenge dia misalnya menang di pra peradilan, yaitu batal pentersangkaannya. Katakanlah kalau salah, kemudian itu kan harus juga masuk ke pengadilan, dan itu pun prosesnya panjang kalau pengadilan yang disebut ingkrah, yang bisa membatalkan pencalonan dia itu baik tingkat pertama, tingkat kedua, sampai kasasi, bahkan sampai PK. Prosesnya panjang, dan ketika itu proses sedang berjalan, katakanlah misalnya kemudian dia tetap menjadi calon presiden dan dia menang pada Pilpres, saya kira pasti Mahkamah Agung juga tidak berani memutuskan Anies Baswedan itu bersalah dan batal gitu terpilihnya dia. Itu bisa jadi berdarah-darah kalau itu terjadi. Nah, sementara kalau pada kasus PK ini namanya dia adalah ini upaya hukum terakhir tertinggi gitu ya, final and binding, sama seperti keputusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, nggak ada cara lain, yaitu selesai itu permainan gitu. Anies pasti keluar dari gelanggang permainan. Kenapa? Karena Muldoko bisa segera mengajukan itu pengesahan kepada Wamenkumham, dan kemudian dari situ dia bisa menarik setelah disahkan oleh Wamenkumham. Ini kan perlu cepat aja prosesnya. Wamenkumhamnya kemudian menarik pencalonan Demokrat terhadap Anies Baswedan, itu selesai Mbak di situ. Nah, ini yang saya kira ini jauh lebih berbahaya kalau itu terjadi. Walaupun dalam kasus Muldoko ini juga lebih aneh lagi, karena yang digugat oleh Muldoko sekarang ini adalah keputusan dari dari Menkumham berkaitan dengan legalitas dari Partai Demokrat. Ini jadi pembantunya Pak Jokowi membuat keputusan, Menkumham memutuskan itu legal, tapi kemudian digugat oleh orang dekatnya Pak Jokowi juga bahwa itu tidak legal. Kan gitu Mbak yang terjadi. Iya, ini memang ruwet ya kalau kita melihat bagaimana sesama orang dekat sama pembantunya Pak Jokowi itu terus kemudian malah menggugat begitu. Dan ini yang menarik juga, Mas Hersu, ini sekarang kan sedang bersiap-siap juga Partai Demokrat ya. Bagaimana kalau seandainya memang sampai ada keputusan bahwa MA itu memenangkan gugatan atau PK dari Pak Muldoko begitu. Dan sekarang sedang untuk Partai Demokrat di daerah-daerah apa dan sebagainya itu mereka sedang berkonsolidasi begitu, mempersiapkan diri agar semuanya ini. Tapi yang menarik juga ini kan jumlah kader Partai Demokrat juga tentunya juga ada jutaan, apalagi untuk pendukungnya begitu Mas Hersu. Dan walaupun bukan Partai Demokrat, tapi kalau seandainya kita menjunjung keadilan gitu, pasti juga tidak terima kalau seandainya sampai ada putusan seperti itu gitu. Yang menarik adalah, mungkin ini agak menyimpang sedikit, yang menarik adalah ada survei kemarin kan, kalau seandainya dari MK gitu memutuskan sistem pemilu tertutup, maka diduga ada sekian juta orang yang akan turun ke jalan begitu kan. Entah pertanyaan surveinya seperti apa, entah kalkulasinya seperti apa, tapi ini survei dari SMRC begitu, bahwa sekian juta akan turun apabila itu diputuskan menjadi sistem pemilu tertutup. Nah, kenapa tidak dibuat juga begitu ya survei untuk Pak Muldoko ini, kalau seandainya kemudian diputuskan agak Pak aneh Muldoko juga ya berapa survei juta? kemudian memperkirakan orang akan unjuk rasa gitu ya. Biasanya soal elektabilitas gitu. Tapi saya kira gini, kalau saya lebih tertarik bahwa ini jangan dianggap ini hanya persoalan persoalan Demokrat atau persoalan Anies Baswedan nyapres satu, tidak. Tapi ini adalah proses bagaimana negara kita itu, yang negara hukum yang kemudian diinjak-injak hukumnya dengan cara seperti itu yang sangat berbahaya dan implikasinya terhadap demokrasi kita. Jadi saya kira ini bukan hanya concern, jangan dilihat bahwa ini kan persoalannya Partai Demokrat, ini persoalan Anies Baswedan, atau ini persoalannya pendukung Anies Baswedan gitu ya. Enggak, ini bukan soal itu. Ini adalah persoalan kita semua, ini persoalan bangsa negara kita. Jadi harusnya sekali lagi kalau disurvei itu lebih banyak yang akan turun ke jalan gitu Mbak.
Iya, iya betul Mas Hersu. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia selanjutnya. Bagaimana kalau seandainya hukum diperalat oleh sekelompok orang atau orang-orang yang berkuasa begitu, terus kemudian ini akan menjadi sesuatu yang lumrah. Kalau seandainya ini tidak kita melihatnya memandang ini, oh itu biarkan saja kita apolitik atau kita tidak mau mengerti soal-soal seperti ini bahwa hukum itu memang bisa digunakan oleh para politikus-politikus busuk begitu. Nah ini sungguh-sungguh ke depannya itu akan suram lah masa depan dari Indonesia karena dimanapun di negara demokrasi justru hukum itu yang kemudian dilihat pertama kali negara tersebut sudah menjalankan demokrasi atau tidak. Kalau indeks persepsi korupsi kita sebelumnya itu dari 38 terjun ke 34, ini saya khawatirnya terjun bebas lagi ke mungkin 30 atau bahkan di bawahnya. Ini kita akan bisa jadi terendah nanti se Asia Mas Ersu. Kalau sekarang saja kita di kawasan Asia Tenggara kita sudah di bawahnya Timor Leste, di bawahnya Thailand, Filipina, apa dan sebagainya, bahkan negara-negara yang jauh lebih kecil gitu, negara yang yang menurut kita demokrasinya tadinya itu di bawah kita, ternyata mereka sekarang ada di atas kita. Nah, ini kalau saya melihat sih tidak heran ya Mas Hersu, karena salah satu yang dilihat ini saya membaca link yang dikirimkan oleh Mas Hersu ini soal suap atau korupsi yang ada di Mahkamah Agung. Ini saya baca ini nilainya ya ampun kayak gini aja ya bikin geleng-geleng ya dari awalnya 250 juta misalnya dijanjikan untuk pengurusan perkara tapi nanti kalau seandainya sudah meningkat lagi dan kemudian dikabulkan gitu meningkat menjadi 500 juta begitu ini betul-betul transaksional dan kita heran karena ini tidak terjadi di pengadilan tingkat bawah tapi ini betul-betul apa yang terungkap di pengadilan di Jawa Barat ini terjadi di pengadilan Mahkamah Agung begitu yang ini kalau seandainya di negara lain yang memang menjunjung tinggi demokrasi ini sudah skandal besar sekali tapi sepertinya di sini jadi berita yang bahkan tidak menjadi berita nomor satu gitu. Jadi kalau soal skandal hukum ini ada cerita yang menarik. Ini ada seorang teman pengacara dia cerita begini, saya itu selalu kalau menangani perkara, nah ini menariknya begini dia bilang saya itu selalu kalah di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tapi saya selalu menang di Mahkamah Agung. Loh kok bisa? Saya bilang begitu. Iya, kenapa? Karena di Mahkamah Agung itu tarifnya tinggi, kata dia. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang nilainya mungkin di bawah sekitar 5 miliar atau apa begitu, itu Hakim Agung nggak mau yang terlibat dalam perkara dia nggak mau bayar gitu. Karena kalau katakanlah dia misalnya membayarnya sangat tinggi sampai miliaran kan habis itu dia juga rugi juga karena dia sudah menghabiskan dana di tingkat pertama, tingkat banding ditambah di Mahkamah Agung kata dia. Nah, biasanya dengan begitu dia akan lepas karena dia sudah merasa menang di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Ini kata si pengacara itu. Apalagi untuk kasus-kasus di bawah 2 miliar misalnya begitu. Kenapa biasanya Hakim Agungnya juga akan memutus sesuai dengan dasar hukum yang benar saja gitu karena tahu tidak ada duitnya gitu dan makanya dia banyak menang gitu. Tapi kata dia kalau untuk kasus-kasus yang sampai puluhan miliar, itu berat di Mahkamah Agung kata dia karena itu ada tarifnya sendiri seperti yang tadi ya. Ini bukan jangan kita disebut hoax, ini pengakuan di pengadilan ya, Mbak yang Anda baca tadi itu, ya kan? Iya betul. Itu pengakuan di pengadilan. Yang baca apa? Wakil panitera atau apa itu kalau nggak salah ya, yang di situ disebutkannya, yang memberikan kesaksian itu ya. Iya Mas Hersu, saya belum membaca secara keseluruhan, tapi memang itu kalau seandainya di pengadilan itu menjadi fakta hukum ya. Baca kalau itu kan dia saksi yang di bawah sumpah kan begitu ya. Iya betul. Dan itu sebenarnya bisa langsung model untuk KPK untuk bertindak untuk itu bisa jadi alat bukti, ada bukti pengakuan gitu, tinggal dicari fakta-faktanya, alat bukti yang lain dan bisa segera ditindak itu Hakim Agungnya. Tapi lepas dari itu pun apakah kemudian itu ditindak oleh KPK karena kita tahu KPK sekarang dalam situasi yang tadi tebang pilih tadi. Tapi fakta di pengadilan tadi itu harusnya sudah bisa jadi dasar legitimasi dari KPK atau penegak hukum lain dalam untuk bergerak untuk menangani kasus ini, gitu loh. Iya betul sekali Mas Hersu. Ini pemirsa dapat membacanya sendiri ya. Kita tampilkan ini judul dari linknya begitu karena ini cukup panjang dan kemudian ini berbentuk kronologis. Jadi kita kalau membaca ini dari kronologisnya kemudian pengakuannya dari sejak awal bagaimana transaksi tersebut dibicarakan, terus kemudian tahapan-tahapannya begitu nanti akan meningkat jumlah dari biaya untuk perkara tersebut begitu. Ini ada semuanya di situ. Ini salah satu potret yang kemudian terungkap. Ini hanya salah satu saja. Padahal kejadian seperti ini banyak gitu
begitu banyak terjadi. Dan kita sepertinya pada tahun ini saja itu sudah berapa ini kasus yang kemudian sampai sekarang ditangani. Memang kelanjutan dari tahun yang lalu, tapi kalau kita melihat beberapa hakim agung gitu, terus hakim agung ini kemudian terindikasi atau bahkan tidak hanya terindikasi, memang sudah menjadi kasus begitu, diperiksa, dia menjadi tersangka. Ini menyedihkan pada apa Mas Hersu, saya rasa kita jadi ingat ya kepada Hakim Agung yang zaman dulu begitu ya, zaman kita masih meliput itu bagaimana seorang Hakim Agung itu betul-betul kalau kita berhadapan gitu kita oh beneran ini Pak Bismar Siregar ini betulan Ya, Hakim ya. Dan Agung kemarin, begitu ya. ya, ya. Sebelumnya ada Artijo Alkostar ya, yang belum, yang Iya sudah wafat betul. juga. Jadi memang masih ada gitu ya. Kita maksud bukan masih banyak, kita masih ada hakim-hakim agung yang punya integritas. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari gaya hidupnya saja lah. Kalau gaya hidupnya udah berlebihan itu pasti tidak sesuai dengan profilnya, kan gampang kita menyorot itu. Oke, Betul. tapi kita balik ke topik tadi. Ini yang digunakan sebagai alat hukum untuk kepentingan politik juga dalam kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo ini ya, meskipun ini sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari KPK, tapi kelihatannya bocoran-bocorannya sudah cukup valid. Dan biasanya kasus-kasus gini kalau dibocorkan itu bisa dimentahkan, atau kalau dianggap itu udah target politik ya harus terus jalan gitu. Tapi ini jelas yang satu ada operasi untuk Demokrat, yang satu ada operasi untuk Nasdem gitu ya. Di konten saya, Anda bisa juga nonton, saya menyebutnya ini harga mahal yang harus dibayar oleh mereka untuk mendukung Anies Baswedan. Gitu ya Mbak Agi ya. Ya, dan masih ada satu lagi yang diperkirakan gitu ya, on the way, karena ini kemudian menjadi rumor yang sangat sangat santer begitu. Masih ada satu lagi menteri dari Nasdem, yaitu Oh Ibu ya, Siti Nurbaya, Nur iya, Baya Bakar ya, ya. Siti Nurbaya Bakar, yaitu Menteri Kehutanan dan LHK, itu yang juga sudah ada bau-baunya begitu, bahwa dia Ya, 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 juga ya. akan Dan kita nggak diperkarakan. kaget kok sebenarnya kalau menteri-menteri itu banyak terlibat kasus-kasus itu, karena itu hampir semua yang terjadi, semua terjadi seperti itu. Cuma siapa dia, apakah dia pendukung pemerintah atau dia kemudian yang membelot dari pemerintah, itu yang selalu yang kita soroti. Jadi kalau kemudian tiga-tiganya kena kasus ya nggak perlu direshuffle, otomatis mereka akan di reshuffle dari kabinet karena ada kasus pidananya. Jadi Pak Jokowi bersih di situ kan, Pak Jokowi, Pak saya nggak melakukan reshuffle loh, tapi ini nggak ada kasus pidananya ya, jadi mau nggak mau mesti diganti gitu ya Mbak Agi. Ya, dan kemudian kembali kepada partainya, apakah ini masih menjadi partai koalisi kalau Iya. tidak ada perwakilannya di kabinet begitu Ya, kan? ya. Kalau kemudian kan lucu kalau kemudian Pak Surya Paloh mengusulkan, oh karena ini saya ujukan penggantinya dari Nasdem, yang nggak lucu juga gitu. Ya sudahlah. Makanya sebenarnya kita dulu kan sering mendorong agar Pak Surya Paloh ya sudahlah cabut aja dari koalisi pemerintahan, karena memang posisi Anda sekarang berseberangan. Kan agak aneh kalau kemudian dalam situasi sekarang, meskipun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh itu nggak salah, karena dia menyatakan komitmennya terhadap Presiden Joko Widodo itu kan mendukung pemerintahannya Pak Joko Widodo dengan Sekarang, Ma'ruf betul. sampai 2024. Bahwa kemudian dia punya pilihan lain untuk presiden tahun 2024 ya sebenarnya nggak ada yang salah, gitu loh. Tapi ya itulah yang terjadi sekarang begitu ya. Oke. Iya, iya. Kita pindah ke topik yang utang piutang tadi lah. Itu gimana itu? Ya, Mandalika menurut saya seru ya. Dan juga yang kalau Pak Yusuf Hamka saya kira yang kasusnya semua orang udah paham, tapi jadi lebih menarik gitu ya perkembangannya. Iya, iya. Jadi Pak Yusuf Hamka ini kita kemarin, oh oke, sudah ada klarifikasi dari pihak kementerian, itu baik dari Kepala Satgas BLBI begitu ya, yang juga merangkap sebagai Dirjen Kekayaan Negara begitu, yang mengatakan bahwa itu sudah clear begitu, bahwa yang sebelumnya itu memang keliru karena ternyata yang berhutang ini yang ditagih adalah Mbak Tutut begitu ya, sebagai pemilik dari grup Citra. Dulu namanya apa, Lamtorogung ya, Citra Lamtorogung Persada atau apa begitu Mas Hestu, zaman dulu begitu ya. Nah, ternyata CMNP ini kan sudah keluar dari grup tersebut begitu, bisa dikatakan demikian, karena setelah melantai di lantai bursa itu menjadi milik publik, dan kemudian mungkin konsorsium dari Pak Yusuf Hamka ini yang paling banyak memiliki saham dari CMNP tersebut. Jadi memang itu salah tagih lah bisa dikatakan demikian. Tapi itu cukup fatal karena memang kemudian menjadi isu yang menjadi hit begitu ya Mas Hersu, menjadi viral karena juga di Twitter pun itu viral menjadi salah satu trending, dan kemudian
Wajar kalau saya sih melihatnya wajar kalau ini mangkel begitu ya si Pak Yusuf Hamka sehingga kemudian dia sekarang mengancam bahwa 2 orang dari Kementerian Keuangan begitu yaitu Pak Dirjen Kekayaan Negara dan juga dari Satgas BLBI yaitu Pak Ronald Silaban dan juga satu lagi Pak Justinus Prastowo ya sebagai staf sus dari dari Menkyu dan juga merangkap biasanya menjadi jubir dari Kemenkyu itu akan digugat begitu, akan diadukan karena mungkin ya saya tidak tahu pasalnya, mungkin bisa jadi pencemaran nama baik begitu karena memang kalau melihat kronologisnya sih seperti itu karena Pak Yusuf Hamka sudah menjelaskan mengenai posisi dari Bang Yama, mengenai posisi dari CMNP pada saat itu dari tahun ke tahun kronologisnya seperti apa, tapi sepertinya kemarin itu tetap kekeh. Kalau seandainya mungkin tidak dikuatkan oleh Pak Mahfud begitu terus kemudian mereka setelah itu kan kemudian mereka mengoreksi begitu Mas Hersu. Nah, ini kita tunggu saja nih karena kan menurut Pak Yusuf Hamka ya sekarang sih dia mengakui bahwa mungkin kalau Bu Sri Mulyani sih baik-baik saja, tapi bawahannya itu loh begitu. Tapi kan sebenarnya bawahan kan juga nggak mungkin berani begitu kalau tanpa perintah dari atasan dong, kan gitu ya. Karena kan sebenarnya ini kasusnya utang ini udah diakui oleh Menteri Keuangan Ya. yang sebelumnya Bambang Sumantri Mhm. Bojonegoro gitu. Tapi Mhm. kemudian kesannya mereka nggak mau bayar, terus kemudian bilang lu juga masih punya utang gitu. Ini kan jadi Mhm. makanya kita ingatkan jangan ngemplang. Tapi di sini posisi Pak Mahfud MD yang cukup menarik di situ ya, karena Iya, dia katanya akan membackup penuh Pak Yusuf Hamka begitu nih. Ini betul. mungkin kaitan ini pintu masuk buat Pak Mahfud untuk ingetin kan gue bener kan dalam soal kasus-kasus dengan Kementerian Keuangan ini memang brengsek ini kira-kira begitulah mungkin yang ingin disampaikan ya. Iya ya, iya betul. Karena menurut Pak Mahfud MD ini tersangkutnya itu di Kemenkyu begitu kan. Hmm. Dan ini cukup mengherankan juga karena ini kan sudah merupakan putusan pengadilan yang sudah Ya, inkrah. ya. Dan Hmm. di dalam putusan tersebut juga kenapa bisa diputuskan seperti itu? Karena memang dari hasil penyelidikan di pengadilan penyidikan pengadilan begitu kan termasuk bahwa CMNP bukan merupakan bagian lagi dari grup yang dimiliki oleh Mbak Tutut itu apa entitas yang terpisah begitu Mas Hersu itu merupakan hasil dari pengadilan. Nah, artinya ini dari Kemenkyu kan mungkin tidak membaca atau memang tidak mau tahu atau tidak mau mematuhi begitu. Ya, ya, Itu ya. memang sudah klausul yang ada di pengadilan begitu. Mengherankan juga sih dalam hal ini bagaimana mereka kok bisa lalai begitu ya dan kemudian menggunakan diksi-diksi yang bahwa seolah masih apa berhutang sekian banyak begitu. Ini kan aneh begitu. Orangnya berbeda dan kemudian juga perusahaannya sudah berbeda begitu. Tapi kenapa masih disebut seperti itu begitu Mas Erso? Hmm, sekarang kita pindah ke topik yang Ya, Mandalika ya. Mandalika ini kan seru ya ya, karena ya. Mandalika itu waktu itu perhelatannya ya hampir berbarengan dengan Formula E gitu ya. Betul. Nah, tapi yang paling banyak disorot dan banyak kasusnya dianggap adalah Formula E. Tapi belakangan ini ternyata Mandalika ini justru yang lebih banyak sekali persoalan-persoalannya ya. Belum lagi termasuk sudah apanya anggarannya lebih gede, terus Ya. hasilnya lebih kecil, tapi kemudian menimbulkan banyak persoalan. Kalau Hmm. ini kan berkaitan dengan soal pengelolanya, tapi berkaitan dengan warganya juga banyak sekali kasus ya, termasuk ganti rugi lahan dan sebagainya masih banyak masalah kan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin memang ada rapat kerja dengan Komisi 6 DPR yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia ini membawahi banyak sekali ya termasuk ini memang membahas membawahi aviasi dan kemudian pariwisata seperti Candi Borobudur begitu Taman Nasional apa dan sebagainya begitu. Termasuk ini KEK yaitu ekonomi khusus dari Mandalika dan juga ekonomi khusus kawasan ekonomi khusus Sanur dan sebagainya. Nah, ini pada rapat tersebut Direktur Utama Injourney yaitu Doni Oskaria ini mengungkap Mas Ersu bahwa ternyata Injourney ini masih mencatat utang sebesar 4,6 triliun akibat pembangunan dari proyek sirkuit Mandalika di Lombok. Dan ini luar biasa karena nilainya kok tinggi sekali ya 4,6 triliun dan ini terbagi menjadi 2 term yaitu ada short term utang jangka pendek begitu sebesar 1,2 triliun dan juga utang jangka panjang begitu sebesar 3,4 triliun. Kalau dijumlahkan itu tadi menjadi 4,6 triliun. Dan ini ternyata untuk membiayai banyak sekali Mas Hersu. Jadi membiayai misalnya kewajiban yang short term itu tadi untuk bayar pembangunan grandstand gitu. Grandstand dari sirkuit Mandalika
Mandalika, VIP Village gitu, atau kampung lah. Waktu itu saya juga melihat liputannya, itu kampung untuk VIP begitu yang mendatangkan ke sana. Kemudian kebutuhan untuk hotel gitu, dan modal kerja untuk penyelenggaraan event dan sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi utangnya berasal dari situ. Dan ini menjadi aneh kalau kita, bagi orang yang luar gitu, yang tidak tahu pengelolaannya seperti apa sih. Karena pada waktu itu Mas Heru masih ingat pasti, pada tahun 2022, tahun yang lalu itu kan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa dari APBN saja itu mengeluarkan sekitar 2,45 triliun, artinya hampir 2,5 triliun. Itu bantuan dari APBN, yang di dalamnya itu termasuk untuk keringanan perpajakan, untuk fasilitas impor dan sebagainya. Kemudian yang berupa dana tunai itu sekian begitu ya. Tapi artinya itu jumlahnya cukup besar. Dan kemudian Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, juga mengatakan bahwa ada dana himpunan begitu, ingat begitu. Tapi artinya jumlah dari keduanya saja sudah cukup besar, di atas 5 triliun begitu. Nah, ini dananya apakah jadi disuntikkan atau tidak begitu ya? Kok hutangnya ini sungguh luar biasa, 4,6 triliun. Dan kemudian hutang jangka pendek ini karena yang sebesar 1,2 triliun tadi harus segera dilunasi, maka kemudian dari pihak Injurni ini meminta penanaman modal pemerintah itu sekitar 1,05 triliun. Ini cukup besar juga, Mas Hersu. Dan padahal kita ingat juga, Mas Hersu, klaim dari Menparekraf, yaitu Sandiaga Uno, yaitu mengatakan bahwa dampak langsung begitu ya dari hajatan tersebut, yaitu MotoGP dan kemudian World Superbike itu sekitar 5 triliun. Bahkan ada kesempatan yang lain dia mengatakan di atas 5 triliun begitu. Dan antara lain dia mengatakan seperti Mas Hersu tadi bilang bahwa ada yang seperti UKM misalnya, stan-stan UKM itu kan banyak sekali di sana. Dia mengatakan bahwa itu salah satu yang mendapatkan keuntungan cukup besar begitu, sehingga menaikkan pendapatan dari provinsi itu sendiri sampai sekian besar gitu ya. Karena untuk mensuplai UKM itu kan dari produk krianya, dia bahkan merinci dari produk krianya itu terjual sekian, dari produk kulinernya itu terjual sekian, belum ada transaksi-transaksi yang lainnya begitu. Tapi ternyata kalau kita mengingat lagi ke belakang, itu banyak peserta UKM itu yang mengatakan bahwa mereka rugi besar di acara tersebut begitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya terungkap kembali dengan adanya pertemuan antara Injurne dengan Komisi 6 kemarin gitu. Jadi memang kalau kita melihat di sini, kita jadi mempertanyakan acara tersebut sebetulnya menguntungkan atau tidak, ataukah seperti yang lain-lain hanya untuk membuat image dari pemerintah begitu kan, di situ untuk pada waktu itu untuk menaikkan image dari Pak Jokowi bahwa Indonesia begitu berhasil menggelar hajatan internasional, sukses, menguntungkan begitu. Belum lagi kan ada waktu itu tagihan dari tim asing terhadap, saya nggak tahu kasusnya, lupa saya, tapi saya ingat ada tagihan gitu yang Iya. lewat media sosial. Waktu itu apa ya, tagihan kepada pemerintah Indonesia gitu. Iya, betul sekali. Jadi itu kalau tidak salah untuk Superbike-nya ya, itu ada dari pembalap Indonesia sendiri juga, begitu Mas Hersu, yang kemudian harusnya mendapatkan fasilitas, gitu. Saya juga sudah agak lupa itu detailnya, tapi memang ada kasusnya begitu. Waktu itu ditagihnya lewat media sosial gitu lagi ya, makanya jadi gorengan gitu ya. Karena memang sudah ditagih berkali-kali dan kemudian tidak ada tanggapan, sehingga ya seperti biasa begitu, no viral, no justice begitu ya. Ya. Jadi ini banyak sekali kasus-kasus saya ini sebenarnya masuk wilayah perdata ya, kalau yang soal kasusnya Pak Yusuf Hamka segala macam gitu ya. Ini mungkin menunjukkan pada kita bagaimana negara ini dikelola gitu ya, dengan tidak prudent, dan juga ada perlakuan yang tidak adil. Kalau gampang sekali kalau soal Mandalika ini, kita pasti akan membuat perbandingannya itu dengan Formula E gitu, di mana Formula E berdasarkan hasil audit, riset dari waktu itu yang melakukan Indef misalnya, disebutkan bahwa dampak ekonominya itu sangat tinggi, tapi kemudian disebutkan ada dugaan penyalahgunaan atau dugaan korupsi, dan kemudian menyeret Anies Baswedan. Sementara kasus ini kelihatannya kalau kita baca-baca buntutnya belakangan ini, sebenarnya banyak sekali kasus ya yang muncul di Mandalika. Apakah ini kemudian BPK tidak turun tangan untuk melakukan audit, sehingga kan temuan-temuan, saya kira kalau dilakukan audit di Mandalika ini pasti akan banyak ditemukan, banyak temuan-temuan ini berkaitan dengan kasus korupsinya gitu.
Iya, kalau saya melihat dari nilainya begitu Mas Hersu dan kemudian juga pembangunannya, kita masih ingat pada waktu itu bahwa ada klaim bahwa aspal yang digunakan adalah aspal yang terbaik di dunia, bahkan yang di sirkuit Sepang Malaysia saja itu kalah begitu kan. Dan ini hanya digunakan oleh 2 sirkuit internasional, yang satu lagi yang di mana begitu ya. Dan ini dipastikan ini akan bagus apa dan sebagainya, dan ternyata ketika 1 bulan sebelum itu berlangsung ternyata aspalnya pada ancur-ancuran, ngelotok dan sebagainya, sehingga harus dilapis ulang seperti itu. Itu kan kalau kalau mungkin kalau seandainya itu ditelisik, mungkin ada ini Mas Hersu di situ begitu ya. Ada sesuatu yang tidak pas atau tidak benar, atau mungkin bahkan itu ada korupsi di situ. Cuman kan untuk saat ini ketika ini masih ini masih menjadi sesuatu yang dibanggakan, masih menjadi sebuah salah satu objek pencitraan begitu ya. Ini tentunya akan sulit lah kalau kita melihat berbagai kasus hukum yang lain juga Ya, ya, ya. berjalannya seperti itu Ini begitu. kita baru ngomongin soal hukum, persoalan kemudian pengelolaan uang negara saja udah begini pabalietnya gitu. Makanya saya jadi heran kalau Pak Luhut bilang bahwa udah jangan presiden dalam nggak usah macam-macam, nggak usah ngomong soal perubahan. Pokoknya tinggal terusin aja karena semua on the right track. Apakah yang begini-begini yang termasuk di on the right track ya? Jadi saya kira kalau lihat situasi gini memang kita butuh butuh harus ada perubahan ya dalam soal yang begini-begini ya Mbak ya. Lepas dari siapapun, kita Iya, bukan iya. ini karena jangan dianggap Mhm. tagline kampanye Aris Safridan, tapi enggak, lepas siapapun jadi presidennya Mhm. saya kira harus banyak sekali melakukan perubahan-perubahan karena memang negara ini ya butuh perubahan karena dikelola ini yang tadi itu acak-adut sekali. Dari kasus yang kita bicarakan hari ini aja udah banyak sekali masalah, belum lagi masalah-masalah yang lain gitu kan. Iya, iya. Bahkan kalau berdasarkan pertemuan kemarin dengan Komisi 6 itu dirut dari injurnya yaitu Doni Oskaria juga mengatakan bahwa next-nya berikutnya itu seperti hajatan yang World Superbike itu yang biasanya mendahului dari MotoGP-nya itu akan dihilangkan Mas Hersu, karena mungkin dinilai tidak menguntungkan apa begitu. Jadi padahal kalau untuk yang seperti ini kan biasanya itu sudah ada proposal ya. Proposalnya itu jelas. Kenapa itu dilaksanakan adalah karena proposalnya menguntungkan gitu. Jadi itu katanya akan diganti dengan yang lain gitu, tapi yang lain tidak disebutkan gitu, tapi sesuatu yang lain itu memang lebih besar lagi katanya. Wah, saya nggak tahu apa nih yang lebih besar lagi. Yang jelas karena ini memang dananya memerlukan dana besar gitu, sehingga sampai sekarang belum ada investor gitu. Oke, waduh, udah ruwet ngomongin soal begini aja. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Tapi Ya. coba perhatikan bagaimana bangsa ini bisa maju kalau kita nggak berubah ya. Masalah hukum aja seperti itu digunakan untuk kepentingan Mhm. politik, masalah Mhm. pengelolaan uang negara juga acak-acak nggak karuan. Tapi sekali lagi jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena saya kira ini Mhm. adalah tanggung jawab kita bersama ya untuk terus Betul. memperbaiki bagaimana bangsa ini menjadi negara maju yang seperti dibilang bahwa menjadi high income country gitu. Walaupun sekarang seperti yoyo naik turun dari katanya upper middle income sekarang jadi lower middle income lagi gitu. Jadi mau naik ke high high income country berat banget gitu. Tapi kalau kemudian masuk juga menjadi high income country, ternyata itu kan cuma berdasarkan statistik gitu ya. Yang persoalan ada Mhm. pemerataannya. Siapa yang punya duit banyak itu, karena ternyata sekarang kan gini rasio kita itu perbedaan antara yang kaya dengan miskin kan semakin semakin jauh itu yang bagi ya. Iya, 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 itu kayaknya ya masih gimana ya? Kalau saya melihat ya mungkin nggak boleh pesimis, tapi kalau melihat apabila kita mengikuti Bank Dunia, yaitu garis kemiskinan itu tidak tidak seperti yang kita terapkan sekarang, tapi mengikuti level yang diterapkan oleh Bank Dunia, kan sudah dikatakan bahwa sekitar 40% itu akan masuk ke dalam bawah garis kemiskinan. Ya, Yes, kita bisa berharap sih Mas Yesus. Bismillah yes. ya. Oke, baik, makasih. Kita sampai Mhm. ketemu lagi ya. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.